Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bertemu dan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia bersama dengan teman-teman SDN Tunjung Sekar 1, 3, 4, dan 5. Puji Tuhan anak-anak, Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Anak-anak, ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa Natal itu adalah sebuah kesederhanaan, di mana Tuhan Yesus lahir, dibungkus oleh lampin, bahkan dibaringkan di dalam palungan yang kotor, yang bau sekali. Anak-anak, biarlah setiap kita, bahkan hari ini kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19, kita belajar bahwa Natal itu adalah sebuah kesederhanaan, tidak ada pesta, tidak ada perkumpulan dengan teman-teman ataupun dengan keluarga besar kita tidak bisa merayakan yang meriah, kita tidak bisa pergi ke gereja mungkin dengan tampilan-tampilan yang luar biasa dari saudara-saudara kita seiman. Tapi jangan sampai menyurutkan kita ya nak, untuk tetap semangat, untuk tetap bersyukur, dan tetap bersuka cita menyambut kelahiran Kristus datang ke dunia untuk kita semua. Amin. Mari kita rayakan Yesus Kristus datang ke dunia. Gita surga bergema, dan mari kita himpun Dia, anak Allah. Kandang Bethlehem bukanlah sebuah istana yang megah dan terhormat. Allah memilih rumah pertama bagi anaknya. Tidak ada kilau kemuliaan yang luar biasa dengan ruang bertiang dan kubah. Oh, bukan sebuah kandang sederhana dan papat, dan demikianlah lahir, tak dikenal, tak terbayangkan pewaris surga dan bumi. Tidak ada sekumpulan pelayan yang cemas di sana untuk melayani anak yang baru lahir. Yusuf sendiri dan Maria saja dengan bayi yang tersenyum. Mereka tidak memiliki kain linen bagus bersulam untuk membungkus lengan monyil itu. Tidak ada pakaian bayi yang mahal berwarna-warni. Tidak ada bahan yang terbuat dari emas. Dialah bayi penebus, Yesus Kristus. Bangkitlah dan bersoraklah serta Maklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. lahir Raja mulia. Hai mari berdiri dan bersukaria turun semua sobatku. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia ya Tuhanku. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan pesan Natal. Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian, siapkan telinga kalian, dan juga jangan lupa Alkitab kalian.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu, kami baca firman-Mu, kami renungkan bersama-sama. Berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu, agar firman-Mu yang menuntun kami, menolong kami. Bahkan kami berdoa, berikanlah kami tanah hati yang terbaik, tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah banyak. Hidup kami menjadi berkat, dan terlebih lagi hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Thomas. Ya, saya mengajar di satu sekolah. Dulu Miss Evelyn itu rekan saya, teman saya mengajar di satu sekolah. Nah, sekarang Miss Evelyn mengajar di tempat kalian dan Kak Thomas masih tetap di sekolah yang lama ya. Jadi Miss Evelyn dengan Kak Thomas adalah teman yang baik. Oke, pada kesempatan kali ini Kak Thomas akan bercerita satu tema atau satu judul firman Tuhan, siapakah sesamaku? Ya, saya mau cerita satu cerita gitu ya. Pada suatu saat saya bertemu dengan salah seorang anak ya. Saya bertemu dengan salah seorang anak masih umur ya 8 tahun lah ya. Umur 8 tahun, berarti umur 8 tahun itu sekitar kelas 3 atau kelas 3 lah ya. Kelas 3 mau naik kelas 4. Ketika ketemu, kemudian anak ini murung ya. Si anak ini murung terus. Murung, duduk gitu ya. Terus murung wajahnya. Wajahnya begini, murung ya. Kemudian Kak Thomas menghampiri anak ini ya. Hei, wah, kamu kenapa wajahnya kok senang sekali ya? Enak aja, kok senang. Ini loh murung, nah, wajahnya dia murung gitu ya, sedih. Enggak, wajahmu senang ya. Kata Mas lihat dari tadi, wajahmu kok senang. Tidak, wajahku nggak senang. Aku nggak lagi sukacita. Loh, katanya, kenapa wajahnya nggak sukacita? Kenapa kamu nggak sukacita? Nih loh, wajahku lagi murung kok. Ya tuh, loh, kenapa? Terus dia cerita sama Kak Thomas. Iya, mama itu loh, mama sama papa itu loh. Kenapa mama papamu? Mama papa itu ya, aku itu ya nggak mau lo temenan sama ada di sekolahku itu ya. Dia kan beda agama dengan aku kak. Dia itu agama yang lain. Terus aku lo nggak mau berteman sama dia. Tapi papa sama mama bilang, kamu tuh nggak boleh pilih-pilih teman. Mau agama manapun kamu harus berteman. Tapi aku nggak mau kak. Terus ada temanku tuh kak ya. Ada temanku itu beda suku dengan aku. Dia itu dari suatu suku gitu ya. Pokoknya dia itu bukan suku, nggak sama dengan aku. Supaya sukunya beda, ya. Kemudian pokoknya aku nggak mau berteman sama dia karena memang dia bukan satu suku dengan aku. Tapi mama bilang sama papa, pokoknya kamu nggak boleh membeda-bedakan teman. Kamu harus berteman dengan semua suku, ya, tanpa terkecuali. Dan aku nggak mau kak. Oke. Terus. Oh, bukan hanya itu ya, bukan hanya itu. Kemudian waktu saya main di depan rumah, aku lihat bunga mama itu ya di halaman rumah itu kan banyak tanamannya mama gitu, banyak bunga-bunganya. Terus saya senang sama bunga. Kemudian saya ambil, saya petik bunganya. Kan saya senang. Mama marah, nggak boleh metik bunga. Kan aku senang, masa nggak boleh juga? Kata mama, nggak boleh kalau kita petik bunga, kalau kita petik daun bunga atau petik bunga itu nggak sayang sama bunga. Kan kenapa nggak boleh? Terus aku juga main sama kucingku di rumah. Terus kucingnya nakal sih, naik di sofa. Terus karena dia nakal, aku ambil kucingnya, kemudian tak lempar kucingnya di luar. Terus papa marah lagi. Nggak boleh loh, nggak boleh ya, nggak boleh jahat sama kucing, nggak boleh jahat sama
hewan peliharaan. Kenapa sih nggak boleh semuanya? Nah, anak ini tadi tanya sama Kak Thomas. Dia tanya lagi, emang kenapa sih nggak boleh? Emang itu dilarang sama Tuhan kah? Kan boleh. Aku nggak mau berteman sama orang yang beda agama sama aku, kan boleh. Aku nggak mau berteman sama orang yang beda suku dengan aku, kan harusnya boleh. Aku mau petik bunga, mau petik mau petik daun, mau injak tanaman, kan boleh. Itu kan hakku. Mau pukul hewan, mau lempar hewan, mau nyakitin hewan, kan boleh. Itu kan hakku. Kenapa nggak boleh? Emangnya ditulis di dalam Alkitab? Nah, teman-teman, anak ini bertanya demikian sama Kak Thomas. Kemudian Kak Thomas itu ya duduk di sampingnya dia gitu, duduk di sampingnya dia. Kemudian cerita ya, kan cerita. Gini lu ya, baru Kak Thomas cerita ya. Dia tuh bingung, kenapa semua ini nggak boleh? Kenapa nggak boleh membeda-bedakan teman? Beda agama nggak boleh milih-milih teman yang beda agama ya. Nggak boleh, kalau beda suku ya berteman. Kenapa nggak boleh juga kasar sama hewan atau misalnya merusak tanaman? Kenapa semua nggak boleh? Nah, mungkin juga ada di antara kalian ya memiliki pertanyaan yang sama. Kenapa nggak boleh? Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini Kak Thomas mau menjelaskan hal ini. Kak Thomas mau membacakan beberapa ayat di dalam Alkitab, di dalam Lukas ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ya. Di dalam Lukas pasal 10, saya baca saja dari ayatnya yang ke-29 sampai 37 ya. Ayat 29 sampai 37. Teman-teman nanti bisa membaca dari ayat 25, tapi saya membaca ayat 29 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat 36, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Ayat 37, jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, teman-teman, siapakah sesamaku? Ada seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus ya. Dikatakan, kalau teman-teman nanti membaca di ayat 25 ya, jelas di sana ya. Pada suatu hari ya, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang yang menguasai Alkitab ya. Untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Di ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya yang dimaksud di sini adalah ahli Taurat ini. Kemudian dia tanya sama Tuhan Yesus, ya, "Siapakah sesamaku manusia?"
Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah membaca ceritanya ya. Kita tadi sudah membaca ceritanya. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi dikatakan ketika ada satu orang yang jatuh ya, ada orang yang jatuh. Ya, jatuhnya parah ya. Kenapa tadi dia dirampok? Ya, dia dirampok. Tidak hanya dirampok, tidak hanya diambil barang-barang berharganya, tapi dia juga dipukuli gitu ya. Dia juga dipukuli. Dan dia sampai jatuh ya dari tunggangannya dan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dikatakan tadi ada 3 orang yang lewat ya. Ada 3 orang yang lewat. Yang pertama ada imam. Ya, ada imam. Kemudian ada orang Lewi. Ya, ada orang Lewi dan terakhir adalah orang Samaria. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 jenis orang. Imam dan orang Lewi dikenal sebagai orang yang paling baik di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka adalah teladan bagi bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh 2 orang ini? Apakah mereka menolong orang yang jatuh? Ternyata enggak. Enggak. Kenapa mereka enggak mau tolong? Karena ternyata orang yang jatuh itu tidak sama dengan mereka. Berbeda suku dengan mereka. Berbeda keyakinan dengan mereka. Menurut mereka, kamu jatuh ya biarin aja. Kamu kan bukan suatu suku dengan saya. Kamu kan beda agama dengan saya. Ya udah, menderita sendiri. Tapi ada satu orang yang lewat lainnya, yaitu Samaria. Orang Samaria. Menurut orang-orang Israel, ya, orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Ya, adalah orang-orang yang paling berdosa. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Teman-teman, yang dia lakukan adalah menolong orang yang jatuh. Artinya apa? Kita belajar dari orang Samaria ini. Orang Samaria tidak membeda-bedakan. Dari cerita ini Tuhan Yesus itu mau memberitahukan kepada kita bahwa sesama kita itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun dia berbeda agama dengan kita. Walaupun dia berbeda suku dengan kita. Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia. Jadi sesama kita manusia itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar rumah kita. Yang ada di lingkungan sekolah kita. Di lingkungan sekolah kita pasti beda agamanya. Beda sukunya. Nah, Tuhan Yesus bilang, engkau harus mengasihi mereka. Tidak boleh membeda-bedakan. Oke? Saya akan baca satu ayat di dalam Matius ya. Di dalam Matius 22. Di dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-39. Dikatakan di sana. Dan hukum yang kedua. Yang sama dengan itu adalah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Siapakah sesamaku? Sesamaku adalah orang yang ada di sekitarku. Sekali lagi, katakan bersama-sama. Sesamaku adalah orang yang ada di sekitarku. Siapapun mereka, walaupun mereka berbeda agama dengan kita, walaupun mereka berbeda suku dengan kita, walaupun mereka berbeda karakter dengan kita, walaupun mereka beda hobi dengan kita, Tuhan Yesus mau Kak Thomas dan teman-teman semua harus mengasihi mereka. Harus mengasihi mereka. Jadi sekali lagi, di dalam Alkitab dijelaskan hal itu. Sekarang pertanyaan yang kedua tadi. Oke, saya harus mengasihi sesama saya. Saya harus mengasihi orang-orang di sekitar saya kalau begitu. Tapi kan di dalam Alkitab nggak ada. Ya nggak ada. Kita harus merawat tanaman. Nggak boleh rusak tanaman, nggak boleh pukul hewan, kan nggak ada. Kemudian Kak Thomas jawab lagi ya sama anak ini. Ada. Ya, di dalam Alkitab dijelaskan juga bahwa kita harus ya. Sekarang perhatikan ya.
Saya akan membaca kepada teman-teman semua di dalam Amsal. Ya, kita akan lihat bersama-sama ya. Amsal 12 ayat 10 ya. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 10. Saya baca bagian A saja. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Sekali lagi. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Memperhatikan hidup hewannya. Jadi di dalam Alkitab pun dicatat, kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Memperhatikan itu artinya apa sih? Merawatnya. Artinya, teman-teman, kalau di rumah kalian punya hewan peliharaan, jaga dan rawatlah dengan baik. Oke, mulai dari apa? Berilah dia makanan, minum, bersihkan kandangnya. Oke, itu sangat penting. Itu sangat penting untuk kita lakukan. Ini firman Tuhan. Kita harus memperhatikan hidup hewan peliharaan kita. Jangan sampai teman-teman di rumah punya kucing, punya kelinci, atau punya anjing. Bukannya dirawat malah mungkin lah ya. Misal Kak Thomas percaya yang nonton ini tidak melakukan ini. Mungkin saking kesel sama hewan peliharaannya kemudian dia lempar kah? Dia tendang kah? Hey, come on. Ingat, ya, Tuhan bilang orang benar itu harus memperhatikan hidup hewan peliharaannya. Loh, berarti kalau bukan hewan peliharaanku berarti aku boleh dong tendang? Nggak boleh juga kan kata firman Tuhan. Hewan, semua jenis hewan. Kita harus jaga, kita harus rawat dengan baik. Ya, cara merawat hewan dengan baik tentu teman-teman pasti tahu. Memberikan makan, memberikan minum, membersihkan kandangnya. Oke, kalau sakit, ya bagaimana kalau hewan peliharaannya sakit? Mungkin dibawa ke dokter hewan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan terakhir, kenapa tadi udah terjawab ya yang kedua. Tadi tentang sesama. Sekarang hewan. Tadi yang kedua hewan dan yang sekarang tumbuh-tumbuhan. Kenapa sih gak boleh metik bunga? Kenapa sih gak boleh nginjak tanaman? Kita baca satu ayat lagi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 ya. Kejadian pasal 2 ayat 15. Dikatakan di sana, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Amsal 12 ayat 10 tadi, Tuhan mau saya, Kak Thomas, dan kita semua memperhatikan hidup hewan. Yang ketiga ini Tuhan mau kita memperhatikan tumbuhan di sekitar kita. Merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Merawat lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Terjawab sudah bukan? Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita sedang merayakan Natal. Apalagi ini adalah bulan Desember. Kita sedang merayakan Natal. Teman-teman, Natal itu bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Oke. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal itu adalah kasih Allah kepada manusia. Tentu kita harus merespons ya kasih Allah itu dengan cara kita berbagi kasih juga. Berbagi kasih dengan siapa? Yang pertama tadi berbagi kasih dengan sesama. Mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolahmu. Tidak membedakan agamanya lagi, tidak membedakan budaya ataupun sukunya. Yang kedua tadi, berbagi kasih juga dengan hewan peliharaan kita.
Tentu di rumahmu mungkin ada hewan peliharaan. Ataupun di lingkungan sekolahmu. Jangan lagi marah, emosi misalnya ya. Kemudian lagi kesel mungkin sama temannya. Kemudian lihat hewan, ditendang hewannya. Jangan. Tuhan bilang tadi di Amsal 12 ayat 10. Untuk kita memperhatikan hidup hewan. Menjaga, merawat. Yang ketiga, kita harus juga berbagi kasih dengan lingkungan alam di sekitar kita, termasuk tumbuh-tumbuhan. Di rumahmu pastinya mungkin mama dan papa punya tumbuh-tumbuhan di rumah atau menanam tanaman. Teman-teman, ingat, kita diberikan tugas sama Tuhan untuk merawat, berbagi kasih dengan mereka. Merawat, menyiram tanaman, bukan merusak tanaman. Di lingkungan sekolahmu, mungkin ya, di lingkungan sekolahmu pasti juga ada tumbuh-tumbuhan di sana. Ada taman di sana. Kata firman Tuhan tadi, ketika Allah menciptakan ya Adam ya, manusia pertama, Tuhan menempatkan mereka di tengah-tengah Taman Eden. Untuk apa? Menjaga, merawat taman tersebut. Teman-teman, itu tugas kita semua. Itu tugas kita semua. Sekali lagi, Natal kali ini kita harus maknai dengan berbagi kasih. Berbagi kasih dengan siapa? Dengan sesama kita. Siapakah sesamaku? Sesamamu adalah orang-orang yang di sekitar kita. Tidak membedakan agama, tidak membedakan suku. Engkau harus bagikan kasihmu kepada siapa lagi? Kepada hewan yang ada di sekitarmu, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada lingkungan alam yang ada di sekitarmu. Teman-teman, yuk, Natal itu saya ibaratkan seperti lilin ini. Lilin, tahu lilin ya? Teman-teman, kalau kalian memperhatikan ini seperti lilin ini fungsinya menerangi kegelapan. Lilin berbagi. Berbagi apa? Berbagi terang. Oke, berbagi terang. Kiranya Natal kali ini kita ingat hal ini. Kita juga harus berbagi hidup seperti lilin, berbagi terang di lingkungan sekitarnya. Lilin bisa menerangi lingkungan sekitarnya. Kiranya hal yang sama juga kita lakukan. Kita menjadi lilin-lilin kecil. Kamu harus jadi lilin kecil di rumahmu, jadi berkat di rumahmu. Dengan apa tadi? Lakukan 3 hal tadi. Berbagi kasih kepada orang-orang di sekitarmu, kepada hewan peliharaanmu, kepada tumbuhan dan lingkungan alam di sekitarmu. Di rumah. Kalau di sekolah, engkau harus jadi lilin kecil di sekolahmu. Oh, di sekolahku saya nggak terlalu, saya nggak terlalu pinter di sekolah. Banyak teman-teman yang lebih pinter. Di kelasku itu, saya itu loh anak Tuhan, saya itu hanya, ya nggak banyak temanku. Saya mau katakan, engkau harus jadi lilin di tengah-tengah sekolahmu. Di kelasmu engkau harus jadi lilin. Untuk apa? Berbagi kasih. Berbagi cahaya. Engkau harus jadi cahaya. Engkau harus jadi terang dimanapun engkau berada. Kalau engkau di rumah, engkau harus jadi berkat. Engkau harus menjadi terang di rumah. Kalau engkau di sekolah, engkau harus jadi berkat di sekolah. Teman-teman, kalau tahun depan, di semester depan, kalian akan masuk sekolah kembali. Saya berharap makna Natal ini, ingat baik-baik, Natal itu adalah kasih Allah kepada manusia. Bukti Allah mengasihi manusia. Sebagai respon syukur kita, mari kita merespon itu juga dengan berbagi kasih. Dengan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, jadilah lilin-lilin kecil yang berbagi terang dan berbagi kasih bagi lingkungan sekitar kita. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, dan sekali lagi selamat Natal buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan renungan-Mu, firman Tuhan. Kami telah membaca firman-Mu. Tuhan, mungkin selama ini kami bertanya-tanya dalam hati kami, siapakah sesama kami? Ketika kami ada di lingkungan masyarakat, mungkin kami terbatas
Jumlah kami terbatas. Ketika kami ada di sekolah, mungkin kami berbeda dengan teman-teman kami. Tapi pada kesempatan ini, Tuhan mengingatkan kami, sesama kami adalah orang-orang yang di sekitar kami. Dan kami harus berbagi kasih dengan mereka. Tanpa membeda-bedakan agama. Tanpa membeda-bedakan suku. Tuhan juga menginginkan kami. Mengingatkan kami. Agar kami menjadi lilin kecil. Yang selalu bersinar. Berbagi terang. Bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan mau kami menjadi lilin kecil di rumah kami. Menjadi berkat di rumah kami. Ketika kami ada di sekolah, Tuhan mau kami menjadi lilin kecil yang menjadi berkat bagi teman-teman kami. Tidak hanya kepada teman-teman kami, Tuhan juga mau kami berbagi kasih kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kami. Tuhan tidak mau kami kasar terhadap hewan. Tuhan juga mau kami menjaga, merawat tumbuh-tumbuhan, taman yang ada di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Pada kesempatan ini saya berdoa untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini diberkati oleh Tuhan. Berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita. Berkati kedua orang tua mereka, papa, mama mereka, guru mereka, diberkati oleh Tuhan. Kiranya Natal kali ini memberikan kami sukacita yang besar. Bahkan kami berdoa kiranya kasih Allah itu memenuhi kehidupan kami dan kami bagikan kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bahagia itu bisa bersyukur dan juga menikmati. Bahagia itu bisa melihat saudara seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. bahagia itu bisa kasih Biar tidak itu menyatakan memaknai kemuliaan surga dan juga terus merindukan Yesus tinggal di dalam hati kita. Sudahkah kamu merasa bahagia? Anak-anak yang terkasih, terima kasih semuanya untuk atensi, untuk perhatiannya, dan juga semua doanya. Biarlah di tahun yang baru kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin luar biasa. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin takut akan Tuhan dan semakin cinta akan Tuhan. Akhir kata, Ibu Evelyn dan mewakili seluruh guru SDN Tunjung Sekar 1 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.